PKP Angkatan 11 dari Kabupaten Pekalongan. Saya Sudria. Saya Komaidi. Saya Nuryadi. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dia, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Komaidi. Alhamdulillah sehat Pak pagi ini saya. Pak Komaidi apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik juga Bu. Gini Bu, tanya hari ini ada kegiatan coaching ya sama Pak? Ya gitu Bu? Iya Pak, hari ini rencana saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Yadi, insya Allah nanti jam 9. Ya baik Bu, jadi kehadiran saya di sini adalah untuk memberi dukungan mengenai coaching yang akan dikembangkan Ibu nanti ya Bu ya. Ya maka dari itu saya mengamati proses coaching, terus dari coaching itu saya mengamati apa yang akan Ibu lakukan kepada Pak Yadi itu nanti. Dan itu terus selain itu juga apa juga sudah Ibu lakukan tentang proses coachingnya nanti itu. Oh iya Pak, saya di sini sebelum terima kasih dulu ya karena Bapak Komaidi sudah bersedia menjadi pengamat saya dalam melakukan proses coaching dengan Pak Yadi. Saya sudah sebelum melakukan proses coaching ini saya sudah mempersiapkan tentu saja pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Kemudian juga saya akan memberikan ekspresi sesuai dengan rasa ya, sesuai dengan alur cerita dan rasa itu Pak yang sudah saya persiapkan. Ya baik Bu. Jadi sebelum nanti Ibu melakukan coaching itu nanti ada beberapa yang saya ingin jelaskan, nanti saya jelaskan Ibu ya. Itu ada juga beberapa pertanyaan. Terus yang pertama itu saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian nanti tentang coaching Bu Dia sama Pak Yadi nanti. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati itu diantaranya pas melaksanakan coaching, yaitu saya akan melihat Ibu saat melakukan coaching itu sesuai dengan alur kita apa tidak, terus kita ketahui bersama alur kita itu kan singkatan ya, itu ada tujuan umum, terus identifikasi masalah, terus rencana aksi serta tanggung jawab ya Bu ya. Nah nanti selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching dengan berdasarkan prinsip-prinsip coaching, terus prinsip coaching itu ya itu membentuk kemitraan, diantaranya membentuk kemitraan dengan coaching, terus menggali potensi coaching, terus dengan proses yang kreatif dengan memaksimalkan potensi yang ada di coaching itu, gitu ya Bu? Iya Pak, betul sekali yang Bapak jelaskan. Jadi selanjutnya kompetensi ini ada coaching ini nanti perlu diperhatikan ya Bu, diantaranya itu tentang kehadiran penuh atau present, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan secara aktif, terus kita itu nanti akan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang perlu tentang mendengarkan tentang rasa itu. Yang tadi Ibu sampaikan ya, rasa itu maknanya itu apa ya? Rasa itu di sini yang saya itu tentang receive, ask, dan sumers atau apresiasi itu ya. Dan receive itu adalah itu kita bisa menerima pernyataan dari coaching, terus kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan coaching nanti ya, gitu Ibu. Dan Ibu nanti bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Iya, baik Pak. Nah, apakah Ibu sudah jelas kiranya apa yang tadi saya sampaikan tentang prinsip nanti pas saya observasi dia nanti? Ya Pak, saya sudah jelas tentang tadi poin-poin penilaian ketika saya melaksanakan coaching nanti, dan saya akan melakukan rencana sesuai dengan alur cerita. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching tadi Pak. Ya baik Bu, jadi selanjutnya saya minta izin nanti saya akan bertanya ya Bu ya. Iya Pak. Pertama tentang kompetensi coaching, terus yang ingin Ibu kembangkan nanti
Jadi ibu nanti potensi itu coaching apa yang ingin ibu kembangkan nantinya itu apa Bu? Ya Pak, jadi saya saat melakukan coaching, saya ingin melakukan 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak ya. Yang pertama tentu kehadiran penuh ya Pak. Iya. Kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Ya. Yang ketiga yaitu saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang terbuka. Baik sekali. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi itu yang ingin ibu kembangkan itu bagian mana yang secara spesifik nanti akan saya observasi nanti pas melakukan coaching nanti Bu? Oh iya Pak, baik Pak. Untuk spesifik yang ingin saya observasi Bapak yaitu bagian mendengarkan aktif ya Pak ya. Dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bermakna Pak, itu yang ingin saya diobservasi Pak. Baik Bu, jadi berarti fokus kompetensi coaching yang saya observasi yaitu tentang aktif, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan iya, yang berbobot. betul. Kemudian indikator seperti apa Bu untuk ketercapaian dari tujuan nanti pas coaching itu? Indikatornya ya Pak, yang satu nanti yang ingin yaitu banyak menyimak dan lebih banyak mendengar. Kemudian yang kedua saya rasa saya nanti ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar tadi itu Pak. Jadi setelah saya mendengar saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lagi itu Pak. Oh baik Bu, jadi demikian observasi kita kali ini ya Bu. Iya Pak. Terima kasih telah menjabarkan rinci kompetensi yang ingin tercapai dari observasi nanti. Nah selanjutnya nanti silakan Ibu dia melaksanakan coaching bersama Pak Yedi. Baik, Pak. Nanti setelah selesai Ibu melakukan coaching, kita nanti akan bertemu lagi Bu. Bertemu lagi untuk berbincang-bincang sejenak tentang hasil apa yang nanti akan Ibu lakukan pas melakukan coaching bersama Pak Yedi. Ya, baik Pak. Terima kasih atas masukannya, atas rinciannya tentang pelaksanaan coaching ini. Poin-poin yang akan dirinci, terima kasih sekali Pak. Iya, ya, baik Bu ya, sampai ketemu lagi Bu ya nanti pas ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Komaidi. Selamat pagi Pak Yedi, bagaimana kabar hari ini Pak? Selamat pagi Bu Dian, alhamdulillah baik Bu Dian. Nah, kemarin saya dengar ingin melakukan sesi coaching dengan saya terkait dengan kondisi di kelas Bapak ya Pak ya. Kira-kira tujuan dari coaching ini apa Pak? Iya Bu, saya ingin coaching dengan Bu Dian karena saya ingin menemukan solusi supaya kelas saya itu lebih kondusif Bu, lebih nyaman untuk pembelajaran. Oh iya, memangnya yang terjadi di kelas Bapak itu kira-kira seperti apa Pak sehingga Bapak ingin melakukan sesi coaching ini? Iya, saya merasa di kelas saya itu ada masalah beberapa siswa yang suka mengajak temannya Bu. Jadi kejadian ini sudah berkali-kali. Saya khawatir jika tidak segera ditangani akan bisa memburuk Bu keadaannya. Iya benar Pak, ya, ini betul-betul masalah serius ya Pak tentang pembulian ya. Kelas Bapak yang suka ada anak-anak yang suka mengejek ya Pak ya. Terus kira-kira apa Bapak sudah pernah mencoba untuk melakukan penanganan masalah ini Pak? Ya saya belum, saya hanya mencoba untuk menegur saja di depan kelas. Tapi sepertinya mereka malah melakukannya secara diam-diam. Jadi saya kesulitan untuk mengontrolnya Bu. Oh iya ya Pak, jadi Bapak sudah mengambil langkah untuk menegur tapi tetap masih sulit untuk mengontrol karena mereka masih melakukan diam-diam ya Pak ya. Kira-kira kedepannya ini tindakan atau rencana Bapak itu akan seperti apa untuk mengatasi masalah ini Pak? Ya saya belum ini, mungkin kedepannya saya akan mengadakan diskusi terbuka atau aktivitas seperti role playing untuk menunjukkan bagaimana perasaan seorang yang menjadi korban bulian Bu. Itu rencana yang bagus Pak ya. Rencana Bapak akan mengadakan diskusi terbuka dengan anak-anak, terus melakukan aktivitas seperti role playing itu sangat bagus. Nah,
kira-kira setelah Bapak mengadakan itu ya, peningkatan yang bagaimana yang ingin Bapak capai dari anak Bapak? Ya, saya ingin kedepannya supaya mereka-mereka yang mengejek itu berhenti untuk mengejek, dengan mereka juga memahami bahwa korban ejekan itu merasakan menjadi korban yang diejek itu tidak enak. Berarti si korban itu merasakan juga jika menjadi korban ya Pak, teman-teman itu diajak ber-empati kan. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana Bapak ini? Ya, mungkin akan saya lakukan minggu depan Bu, akan saya lakukan diterapkan di kelas saya Bu. Iya, minggu depan ya Pak. Biasanya ya Pak ya, dalam pelaksanaan suatu rencana atau aksi itu kan Bapak tentu saja meminta dukungan dari rekan atau dari siapa saja yang ada di sekolah. Nah, kira-kira Bapak nanti akan minta dukungan dari siapa Pak? Ya, saya nanti akan mencoba untuk minta dukungan dari rekan guru, dan jika memang perlu juga akan minta dukungan dari kepala sekolah. Iya Pak, guru dan kepala sekolah. Baik. Terus kira-kira ya Pak ya, ada hambatannya tidak Pak dalam melaksanakan kegiatan Bapak tadi? Kira-kira ada hambatan yang menghalangi pelaksanaan rencana Bapak tidak? Ya, mungkin saya nanti untuk kedepannya hambatan yang saya lalui mungkin di komunikasi dengan rekan guru dan kepala sekolah itu Bu. Iya Pak. Nah, praktek baik ini seperti tadi Bapak melakukan diskusi terbuka, kemudian aktivitas seperti role playing itu tentu saja kan tidak hanya sekarang ya Pak. Kira-kira kedepannya Bapak akan bagaimana dengan rencana Bapak ini? Ya, saya akan menerapkan di awal-awal tahun pelajaran berikutnya supaya hal-hal yang semacam ini tidak terulang lagi Bu. Iya Pak, ya bagus ya Pak rencana Bapak tadi. Mudah-mudahan berhasil diterapkan di kelas Bapak, anak-anak lagi menjadi lebih disiplin ya, menjadi kelas menjadi kondusif, tidak ada lagi pembulian ya Pak. Kira-kira sesi coaching kali ini cukup sekian ya Pak. Mudah-mudahan Bapak berhasil dalam meningkatkan kondisi kelas Bapak. Kemudian nanti saya tunggu hasilnya bagaimana setelah Bapak melaksanakan rencana Bapak tersebut. Itu saja ya Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah Bu Dia, kalau saya lihat tadi coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terus bagaimana perasaan Bu Dia tadi pas coaching dengan Pak Yadi tadi? Perasaannya bagaimana? Perasaannya sudah senang ya Pak. Saya merasa tujuan dari coaching ini sudah tercapai. Mudah-mudahan permasalahan coaching bisa terselesaikan dengan maksimal. Iya, baik Bu Dia. Jadi jika saya merujuk pada indikator tercapaian atau tercapaian perubahan Bu Dia ini, harapan kompetensi Ibu pas coaching itu ya. Jadi kira-kira apa saja yang Ibu lakukan, yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi itu kira-kira apa? Tadi saya merasa sudah melakukan ini ya Pak, menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Jadi sudah tercapai ya Bu ya dengan indikator yang Ibu harapkan tadi Iya, yang betul bisa sekali. pra-observer tadi. Terus izinkan saya menyampaikan pengamatan saya tadi ya Bu ya, baik, pas silakan, melakukan tadi coaching itu. Silakan. Jadi menurut saya pas percakapan coaching yang tadi Ibu laksanakan dengan Pak Yadi itu sudah sangat baik Bu. Alhamdulillah. Dan dimana Ibu tadi sudah melakukan percakapan, tadi sudah menanyakan tujuan coaching, terus pada sesi coaching itu Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan, terus merencanakan aksinya, terus untuk menyelesaikan masalahnya. Terus Ibu juga sudah memancing coaching untuk penuh bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana aksinya Bu. Terus juga sudah saya lihat Ibu sudah fokus dengan coachingnya. Terus Ibu jadi artinya Ibu itu sudah melakukan dengan kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, seperti yang Ibu Dia sampaikan pas observer tadi dengan Pak Yadi tadi. Nah,
Terus menurut saya itu sudah sangat baik untuk Ibu lakukan untuk mampu mencapai sesuai harapan, sesuai kompetensi yang tadi saya sampaikan atau yang dia tadi inginkan pas observer tadi Bu. Oh iya Pak, saya merasa sangat senang ya mendengarnya apa yang Bapak ajukan, apa yang Bapak sampaikan tadi. Setelah mengonfirmasi saya sangat puas. Terima kasih Pak atas umpan balik yang betul-betul bagus untuk saya untuk meningkatkan kemampuan coaching saya. Baik Bu, ya, jadi sama-sama ya Bu ya. Jadi dari seri coaching tadi yang Ibu lakukan itu terus pas kedepannya gitu, apa yang ingin Ibu kembangkan ke depan itu dalam coaching seperti ini Bu? Depannya tentu saja saya ingin lebih meningkatkan kemampuan coaching saya ya Pak. Saya akan berlatih lagi secara intensif ya, secara aktif baik dengan rekan guru, murid-murid saya ataupun dengan keluarga saya agar dapat meningkat lagi kemampuan ketika melakukan proses coaching ini. Ya, saya lebih kemudian saya akan merumuskan lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali kemampuan coaching itu tadi Pak, sehingga nanti kedepannya bisa supaya lebih baik lagi bisa menyelesaikan permasalahan dari coaching itu Pak. Baik Bu, semoga kedepannya bisa menerapkan ya Bu, terus memperdalam ilmu pengetahuan tentang coaching tadi ya Bu ya. Iya Pak, jadi saya akan berusaha terus dan latihan terus. Baik Bu, kira-kira dari kegiatan bersama saya ini ada hal yang ingin disampaikan mungkin atau ada tambahan? Sudah cukup mungkin Pak ya. Saya sudah cukup merasa jelas dengan umpan balik dari Bapak. Saya juga sudah merefleksikan diri kemampuan saya. Saya kira sudah cukup Pak. Baik. Berarti kita sudah sampai gini Bu ya. Semoga kita bisa bertemu dalam nanti pertemuan yang sesi yang lebih menarik lagi. Kalau ada kegiatan lain-lain seperti coaching kita akan bertemu lagi dalam terima kasih Pak. Coach berikutnya. Terima kasih Bu Tia. Sama-sama Pak Komedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.